Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Kembali lagi sama aku Aruni Wulandari dengan NPM 19130222057 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini video aku kali ini aku akan membahas tentang kiasan dasar dalam pramuka. Oke, langsung simak aja teman-teman. Teman-teman, apa sih kiasan dasar itu? Kiasan dasar itu suatu unsur terpadu dalam kepramukaan. Mengapa? Karena kiasan dasar itu digunakan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangannya yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan anggota dalam kegiatan pramuka. Kiasan dasar juga nggak hanya menarik, tetapi menantang dan merangsang, tetapi harus disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi dan kondisi anggota muda dan anggota dewasa muda. Jadi kiasan tersebut tuh harus menyesuaikan anggotanya. Kemudian kiasan dasar juga disusun atau dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan kepramukaan untuk tiap golongan serta merupakan proses metode kepramukaan yang bersifat tidak memberatkan anggota muda dan anggota dewasa muda, tetapi memperkaya pengalaman. Jadi kiasan dasar ini sifatnya tidak memberatkan buat anggota muda dan anggota dewasa. Sifatnya itu hanya untuk menarik dan membuat senang anggota muda dan anggota dewasa. Kemudian kiasan dasar juga melekat di setiap nama golongan dan satuan di gerakan pramuka. Ada beberapa kiasan dasar, ada 5, yaitu dari siaga, penggalang, penegak, pandega, dan andalan. Teman-teman, peserta didik yang umurnya 7-10 tahun disebut peserta didik siaga yang mempunyai tingkatan mula, batu, dan tata. Satuan terkecil ini atau satuan terkecil dalam siaga disebut sebagai barung atau tempat penjagaan ramu-ramuan, dan kumpulan dari Pak Barung disebut barindukan atau tempat anak cucu berkumpul. Jadi yang pertama itu siaga. Di siaga itu ada 3 tingkatan, yaitu mula, bantu, dan tata. Satuan terkecilnya yaitu barung, dan kumpulan dari satuan barungnya itu perindukan. Oke, lanjut teman-teman. Yang kedua yaitu untuk umur 11-15 tahun yang disebut dengan satuan penggalang yang mempunyai tingkatan ramu, rakit, dan terap. Satuan terkecil dalam penggalang yaitu disebut regu, yang artinya dalam regu itu ada gardu atau tempat berkumpul, dan kumpulan dari 4 regu disebut pasukan. Terdapat para suku berkumpul. Jadi untuk kumpulan anggota yang penggalang, satuan terkecilnya disebut regu, dan dari keempat regu itu minimal 4 regu disebut pasukan karena mereka berkumpul. Kemudian teman-teman, untuk umur 16-20 tahun disebut satuan penegak yang mempunyai tingkatan bantara, laksana, dan laksana, ada 2 doang. Satuan terkecilnya yaitu sangga atau rumah kecil untuk penjaga sawah dan ladang, dan kumpulan dari 4 sangga disebut ambalan. Ambalan ini dalam artian staf, penyangga, anak tangga. Jadi dalam penegak ini satuan terkecilnya yaitu sangga, dan kumpulan dari 4 sangga, minimal 4 sangga itu disebut ambalan. Dalam ambalan itu kegiatannya staf, penyangga, dan anak tangga. Lanjut teman-teman, selanjutnya yaitu untuk anggota umur 21 tahun sampai 25 tahun disebut pandega. Pandega, satuan dalam pandega disebut racana atau fondasi, tiang, atau ompak. Bila diperlukan, pandega dapat dibentuk satuan kecil yang disebut reka. Jadi satuan besar dalam pandega yaitu racana, dan satuan terkecilnya itu reka. Kemudian teman-teman, yang terakhir, untuk bisa menyelenggarakan proses pendidikan pramuka di gugus yang paling depan atau gugus depan, diperlukanlah seseorang yang dapat memimpin, yang disebut sebagai pembina. Agar diperoleh hasil pendidikan yang berkualitas, diperlukan orang-orang yang dapat diandalkan, yang disebut dengan andalan atau pengurus kuartir. Kuartir memiliki pengertian yaitu suatu kelompok atau kerja, tugas, atau panitia. Jadi untuk bisa menyelenggarakan suatu proses pendidikan pramuka di gugus depan itu haruslah ada pembina, dan agar
proses hasil pendidikan itu berkualitas, diperlukanlah orang-orang yang handal dalam hal tersebut yang disebut dengan andalan atau pengurus kuartir. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa kiasan dasar dari golongan pramuka dari siaga hingga andalan. Kesimpulannya, golongan siaga hingga andalan itu memiliki usia yang berbeda-beda. Usia tersebutlah yang menjadi patokan golongan tersebut dari usia yang terkecil hingga usia terbesar. Kemudian dari setiap golongan tersebut memiliki satuan terkecil, dan dari satuan terkecil itu memiliki satuan yang terbesar. Itulah tadi beberapa kiasan yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak kesalahan. Saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.